Terbuka puja bakti pada pagi hari ini dengan membacakan parita-parita suci. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha Sang Bhagawa. Swakato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namasami. Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Sanghang Namami. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Yamamhako mayang Bhagawantang saranang gata. Yono Bhagawa Sattha. Yassaca mayang Bhagavato Dhammang Rojema. Imehi sakkare hitang Bhagawantang. Sasad dhammang sasawaka sanghang abhipujayama. Kami berlindung kepada Sang Bhagawa, Sang Bhagawa Guru Agung kami. Dalam Dhamma Sang Bhagawa, kami berbahagia. Dengan persembahan ini, kami memuja Sang Bhagawa beserta Dhamma dan Sangha. Handamayang Buddhassa Bhagavato Pubbabhagana Makarang Karomase. Marilah kita melakukan penghormatan awal kepada Sang Buddha Sang Bhagawa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Handamayang saranagamana partang bharnamase. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddha
Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Kedua kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Kedua kalinya, aku berlindung kepada Sangha. Ketiga kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Ketiga kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Ketiga kalinya, aku berlindung kepada Sangha. Handamayang Pancasila pada Pardang Bharnamase. Marilah kita membaca 5 pelatihan sila. Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami Kame Sumicacara Weramani Sikkhapadang Samadhiyami Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami Surameraya Majapamadarthana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan bohong. Aku bertekad melatih diri menghindari minuman memabukkan hasil penyulingan atau peragian yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Setelah membacakan parita-parita suci, marilah kita bermeditasi. Ambil sikap duduk yang nyaman dan rileks. Pejamkan mata. Meditasi dimulai.
Meditasi selesai. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Halo adik-adik semua, terimalah salam dalam dhamma dari Koko Sotihotu Namo Buddhaya. Minggu ini Koko yang akan bawain wihara gitanya, dan lagu yang akan kita nyanyikan minggu ini adalah lagu Malam Suci Waisak. Karena kan minggu ini lagi temanya penerangan sempurna, jadi cocok lagunya. Oke, adik-adik ikutin ya. Malam suci sunyi, bulan purnama sidih. Pada satu hari waktu bulan Waisak purnama, Sang Gotama Muni di bawah pohon bodhi duduk bersama di melaksanakan mawas diri. Tercapailah samyak nyata, pengetahuan sempurna, parinibbana buahnya, leburlah awija. Diketemukannya Arya Tanggika Magga, jalan tengah kramat untuk mencapai dukkha nirodha. Tercapailah samyak nyata, pengetahuan sempurna, parinibbana buahnya, leburlah awija. Diketemukannya Arya Tanggika Magga, jalan tengah kramat untuk mencapai dukkha nirodha. Jalan tengah kramat untuk mencapai dukkha nirodha. Kekeliruan. Tekad. Gigih. Karena kita tahu kalau Betapa Gautama sempat menyiksa diri sebelum mencapai penerangan sempurna, sebelum beliau menyadari tentang jalan tengah. Karena tanpa tekadnya yang kuat, Betapa Gautama tidak akan mampu bertahan dari pelatihan dirinya yang begitu keras. Walaupun perjalanannya yang begitu panjang dalam mencapai penerangan sempurna selama bertahun-tahun, tetapi ia begitu gigih dalam mencari obat untuk mengatasi kelahiran, usia tua, sakit, dan kematian. Hai adik-adik, terimalah salam Buddhis dari Cici ketiga Sotihotu Namo Buddhaya. Nah, di kali ini kita akan tetap melanjutkan segmen dari kemarin, yaitu bincang-bincang Waisak.
Nah, tema minggu ini adalah pencapaian penerangan sempurna. Dalam perjalanannya menuju kemudahan, Pertapa Gautama itu bertemu pada seorang guru yang bernama Alara Kalama dan seorang guru lainnya yang bernama Udaka Ramaputa. Nah, apa sih yang Pertapa Gautama pelajari dari mereka berdua? Nah, jadi intinya tuh yang dipelajari sama si Pertapa Gautama oleh kedua gurunya ini adalah belajar tentang meditasi. Nah, terus dua gurunya ini juga kagum sama kecerdasan yang dimiliki oleh Pertapa Gautama dan kecepatannya dalam mempelajari hal-hal yang diajarkan oleh si Alara Kalama dan Udaka Ramaputa. Nah, sampai kedua gurunya ini tuh mereka menawari si Pertapa Gautama untuk menjadi guru di pesantrennya masing-masing. Nah, terus Pertapa Gautamanya setuju nggak? Beliau tidak setuju karena tingkatan-tingkatan yang beliau capai dari kedua gurunya itu belum membawanya pada tujuan akhir, yaitu mencari obat untuk terhindar dari kelahiran, tua, sakit, dan mati. Oleh karena itu, Pertapa Gautama melaksanakan pelatihan diri yang lebih keras. Gitu. Oh, jadi Pertapa Gautama itu setelah berguru ke Alara Kalama dan Udaka Ramaputa, dia memutuskan untuk melakukan pertapaan. Nah, kemana sih si Pertapa Gautama itu melakukan pertapaan? Beliau berkelana ke Madhyaya dan menetap di Hutan Uruwela. Nah, di sana beliau bertemu dengan 5 orang petapa. Salah satunya itu bernama Kondanya. Kondanya itu bukan yang ramal Pertapa Gautama menjadi Buddha ya? Betul banget. Nah, Pertapa Gautama setelah Kondanya mengetahui kalau Pertapa Gautama itu meninggalkan dunia udan, dia mengajak Asaji, Akanama, Badia, dan juga Bapak untuk mencari Pertapa Gautama. Nah, setelah itu mereka bertemu di hutan Uruwela dan melakukan duka carya. Dukara Carya itu apa sih? Nah, Dukara Carya itu jenis pertapaan dengan cara menyiksa diri. Nah, ada 4 tekad nih yang dipegang sama mereka atau disebut juga Padana Wirya, yaitu tekad biarlah kulitku yang tertinggal, biarlah uratku yang tertinggal, biarlah tulang-tulangku yang tertinggal, biarlah daging dan darahku yang mengering. Nah, 4 tekad itu tuh dipegang banget nih sama Pertapa Gautama, dan kelima pertapa yang lainnya adalah menjalankan pertapaan menyiksa diri. Oh, terus latihan Dukara Carya seperti apa sih yang dilakukan oleh Pertapa Gautama di hutan Uruwela? Nah, contohnya itu misalnya nih di tengah siang yang terik, nah mereka tuh sering berjemur tuh di bawah sinar matahari, terus malamnya berendam di sungai dalam jangka waktu yang lama kayak gitu. Terus dia juga latihan tuh sampai kayak mereka sering ngegeretekin gigi, ditahan gitu ya, terus sampai lidahnya ditekan biar mereka tuh menimbulkan kalau oh ini pada saat itu saya harus sadar. Nah, makanya mereka menyiksa diri seperti itu. Terus juga mereka tuh mengembangkan apanaka jana dengan cara meditasi tanpa nafas. Jadi dia tahan nafas meditasinya sampai nafasnya itu keluar dari ini, sampai udara itu keluar dari kuping atau telinganya. Bisa tuh. Iya. Nah, sampai si Pertapa Gautamanya ini pun dia sering pingsan karena melakukan penyiksaan diri yang seperti itu. Setelah hal tersebut terjadi, apakah Pertapa Gautama tetap melanjutkan latihannya? Tentu saja, bahkan beliau berpikir untuk berlatih tanpa makan sama sekali. Namun hal tersebut ditentang oleh para dewa. Karena mendengar hal tersebut, para dewa berkata akan memasukkan makanan surgawi ke dalam pori-pori Pertapa Gautama. Namun pada akhirnya Pertapa Gautama hanya makan sedikit. Kalau Pertapa Gautama makan yang dikit, badannya berarti semakin kurus dong. Pasti badannya mulai kurus dan hanya tersisa tulang-tulang. Rambutnya pun mulai rontok karena kurang terawat zat makanan oleh darah dan dagingnya. Kulitnya juga yang semula berwarna kuning cerah gitu berubah menjadi kecoklatan dan hitam. Nah, dia juga sering pingsan karena kepanasan dan kurang makan. Suatu ketika seorang anak gembala itu membangunkannya dan memberikan susu kambing kepadanya. Setelah 6 tahun melakukan hal tersebut, badan Pertapa Gautama menjadi sangat lemah gitu. Nah, hal apa sih yang sampai
akhirnya merubah pandangan dari Pertapa Gautama sampai akhirnya dia memilih untuk dia meninggalkan pertapaan menyiksa diri itu. Hal itu karena Pertapa Gautama mendengar tembang yang dinyanyikan oleh sekelompok gadis penyanyi. Yang bunyinya itu, jika dawai ditarik terlalu longgar, suaranya tidak akan muncul. Jika dawai ditarik terlalu kencang, itu akan putus. Jika dawai ditarik tidak terlalu longgar dan tidak terlalu kencang, maka suara kecapi pun itu akan sangat merdu gitu. Nah, setelah mendengarkan tembang tersebut, Pertapa Gautama memutuskan untuk melakukan Anapana Bawana. Namun dengan kondisinya seperti itu, beliau tahu bahwa tindakan dalam melakukan Anapana Bawana itu tidak akan tercapai secara maksimal, sehingga beliau memutuskan untuk pergi ke kota Niaga Senani dan memutuskan untuk menerima dana makanan setiap paginya di sana. Setelah 2 sampai 3 hari kemudian, beliau pulih dan tanda-tanda mahapurusannya kembali muncul lagi. Namun mendengar hal tersebut, Kondanya dan tempat pertapa lainnya meninggalkan Pertapa Gautama karena beliau menganggap Pertapa Gautama itu terlalu memanjakan dirinya dalam berarti. Apa yang dilakukan Pertapa Gautama setelah ditinggalkan oleh kedua orang pertapa itu? Nah, beliau itu berlatih di jalan tengah, jadi dia nggak terlalu ekstrim, tapi nggak terlalu memanjakan diri juga. Sampai akhirnya tuh di hari ke-14 di bulan Waisaka tahun 588 sebelum Masehi. Nah, Pertapa Gautama ini bermimpi 5 mimpi agung. Nah, di mana 5 mimpi agung ini sebenarnya sebagai pertanda kalau Pertapa Gautama itu hampir mencapai tujuannya. Mimpi pertamanya itu kayak apa sih? Nah, di mimpi pertamanya ini beliau tuh bermimpi kalau dia tuh sedang tidur, tapi posisinya bumi itu sebagai tempat berbaringnya, terus tangan kiri dia itu ada di samudra timur, tangan kanan dia itu ada di samudra barat, dan kedua kaki dia itu ada di samudra selatan. Nah, ini tuh sebagai pertanda sebenarnya yang meramalkan kalau Pertapa Gautama itu akan mencapai penerangan sempurna dan menjadi Buddha. Terus mimpi kedua? Nah, mimpi yang kedua itu Pertapa Gautama ini bermimpi ada sebilah rumput dia tuh muncul dari pisahnya, terus tumbuh semakin tinggi sampai menyentuh angkasa. Nah, ini tuh sebenarnya mimpinya itu meramalkan kalau Pertapa Gautama itu akan menemukan jalan mulia berfaktor 8 dan dia mampu mengajarkannya kepada para manusia dan para dewa juga. Lalu mimpi ketiga? Nah, mimpinya yang ketiga, beliau bermimpi ada sekumpulan batu yang menutupi kedua kakinya dari ujung sampai ke lututnya. Nah, hal tersebut menandakan bahwa akan ada banyak sekali orang yang akan menjadi muridnya dan mengambil pernauman agung darinya. Lalu mimpi keempat? Nah, di mimpi yang keempat, beliau bermimpi ada 4 jenis burung dengan warna yang berbeda. Burung yang pertama berwarna biru, burung yang kedua berwarna keemasan, burung yang ketiga berwarna merah, dan burung yang terakhir berwarna abu-abu. Nah, burung tersebut tiba dari tempat biru dan kemudian bersujud di hadapannya, kemudian berubah menjadi warna putih. Nah, mimpi tersebut meramalkan bahwa empat masa itu nanti akan mengambil ajaran Buddha, menjadi buku, dan mencapai tingkat kesucian arahat. Lalu yang terakhir? Nah, pada mimpi yang terakhir, beliau bermimpi berjalan mundar-mandir di atas sebuah tumpukan kotoran burung kotoran yang sangat tinggi. Nah, mimpi tersebut menandakan bahwa walaupun beliau diberikan dana jubah, mangkuk, makanan, dan lain-lain, beliau tidak akan melakukan lomba, pembunuhan batin, dan pengelakatan. Beliau akan menyadari hal yang diakibatkan dan memahami apa sih yang harus dilakukan. Lalu setelah Pertapa Gautama mendapatkan mimpi-mimpi tersebut, apa ada yang terjadi setelah itu? Nah, setelah itu Sujata, anak dari bangsawan di kota Niaga Senani itu mempersembahkan nasi susu kepada Pertapa Gautama. Itu bagaimana ceritanya? Nah, jadi Sujata itu dia tuh sebenarnya nggak tahu kalau dia mempersembahkan nasi susu itu kepada seorang bodhisatwa, karena dia pada saat itu menyangka bodhisatwa itu adalah dewa pohon. Kenapa bisa begitu? Karena kejadiannya itu 20 tahun yang lalu sebelum kejadian itu, Sujata ini pernah datang ke bawah pohon banyan. Nah, dia berdoa kepada dewa pohon di situ, kalau misalkan
dia bisa menikahi seorang laki-laki dari kasta yang sama dan melahirkan seorang putra, dia tuh berjanji bakalan mempersembahkan nasi susu kepada dewa pohon di bawah pohon banyak. Nah, setelah akhirnya doa dia tuh terkabul. Nah, makanya setiap tahunnya di malam bulan purnama di bulan Waisakha, dia tuh selalu mempersembahkan nasi susu kepada dewa pohon. Nah, kebetulan pada saat itu si Pertapa Gotama itu duduk di bawah pohon banyan. Makanya Sujata tuh menyangka kalau dia itu adalah dewa pohon dan dia memberikan nasi susu dalam mangkok emas kepada Pertapa Gotama. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu, Pertapa Gotama menghabiskan persembahan dari Sujata itu. Lalu ia membawa mangkok emas itu ke sungai Neranjara. Dan ia bertekad bahwa ia akan mencapai kemudahan pada hari itu juga jika mangkok emas itu mengalir melawan arus. Dan keajaiban itu benar-benar terjadi bahwa mangkok emas itu benar-benar melawan arus. Nah, setelah kejadian di sungai tersebut, kemudian Pertapa Gotama saat itu pergi kemana? Setelah itu, Pertapa Gotama pergi ke hutan salak di tepi sungai Neranjara. Di dalam perjalanannya, ia bertemu dengan penyalip rumput bernama Setia. Nah, si Setia itu memberikan 8 genggam rumput rusa kepadanya. Sesampainya di pohon bodi, beliau menggunakan 8 rumput rusa itu sebagai alas hidupnya. Setelah itu, Pertapa Gotama bermeditasi di sana. Iya, sebelumnya itu ia mengucapkan tekad, walaupun hanya kulit, urat dan tulang kulit tertinggal, biarpun seluruh tubuh, daging dan darahku mengering, aku tidak akan bangkit dari tempat duduk ini. Wih, merinding banget ya dengerin tekadnya Pertapa Gotama pada saat itu demi mencapai penerangan sempurna loh. Iya, kuat banget tekadnya. Lalu selanjutnya apa yang terjadi? Setelah itu para brahmana, dewa dan naga datang untuk memberikan hormat kepadanya serta menyaksikan kejadian langka tersebut. Tidak lama kemudian, Mara dan pasukannya datang. Nah, itu. Nah, lalu apa sih yang terjadi setelah Mara datang? Setelah Mara datang itu, para dewa, brahmana, dan para naga itu langsung kabur dan hilang seketika itu. Kemudian, Mara dan pasukannya mencoba mendekat, namun tidak mampu mencapai Bodhisattva. Oleh karena itu, Mara mengeluarkan senjata mautnya untuk menumbangkan Bodhisattva. Senjatanya apa aja sih? Senjatanya itu ada angin topan, awan tebal, hujan senjata panas, sama hujan batu yang seketika berubah menjadi bunga surgawi ketika mendekati Bodhisattva. Nah, selain itu juga ada hujan batu bara, hujan panas, dan hujan pasir panas yang juga berubah menjadi bunga surgawi ketika mendekati Bodhisattva. Oh, ada senjata komunikasi juga tuh dari Mara, yaitu Cakrawuda. Nah, ketika dia mengambang di atas Pertapa Gotama, nah itu langsung berubah menjadi terpal pelindung. Nah, kemudian kesombongan Mara pun buyar, tapi Mara tidak berhenti sampai di situ saja. Dia kemudian meminta Bodhisattva untuk menunjukkan pencapaian paraminya. Nah, kemudian Bodhisattva pun mengulurkan tangan kanannya dan menyentuh tanah. Wah, apa tuh yang terjadi saat Pertapa Gotama menyentuh tanah? Kemudian bumi bergetar, terjadi nyambar, dan langit bergemuruh. Seketika itu juga para Mara kabur karena takutan, dan kemudian para dewa, Brahma, serta naga balik lagi mengelilingi pohon bodi dan melakukan pujian-pujian pada Bodhisattva. Nah, kemudian hal tersebut digunakan oleh Bodhisattva untuk melanjutkan penerangan pencapaian sempurnanya. Berarti tapi Pertapa Gotama itu nggak terkecoh sama sekali ya, tapi ya? Iya, yang utama Bodhisattva itu tidak terkecoh oleh adanya banyaknya brahmana dan dewa. Dia tetap fokus untuk melanjutkan latihan dhamma. Bagaimana latihan dhamma yang dilakukan Bodhisatta sehingga dia dapat mencapai penerangan sempurna? Nah, beliau tuh di awal itu bermeditasi hingga mencapai jana-jana. Terus pada jaga malam yang pertama, dia tuh udah memperoleh pengetahuan sejati yang pertama. Nah, pengetahuan sejati yang pertama ini dia jadi pengetahuan mendapat kemampuan atau pengetahuan itu tentang kehidupan lampau dia. Jadi dia melihat gimana kelahiran dia di kehidupan lampau yang sebelumnya, bagaimana kebahagiaan yang dia dapat, penderitaan yang dia dapat di kehidupan lampau itu.
Terus pada malam jaga yang pertengahan, dia memperoleh pengetahuan sejati yang kedua, yaitu tentang bagaimana suatu makhluk hidup itu bisa muncul dan lenyap. Kenapa sih suatu makhluk hidup bisa terlahir cantik, buruk, terus ada yang dimuliakan, tapi ada juga yang direndahkan. Nah, di malam jaga yang terakhir, dia memperoleh pengetahuan sejati yang ketiga, yaitu tentang penghancuran roda. Jadi pada saat itu Bodhisattva telah menjadi salah satu ya. Nah, beliau itu sudah mencapai arhatamaga, ditambah juga dengan kebijaksanaan kedua sifat gelas dan pencapaian-pencapaian yang lainnya setelah pencerahan. Nah, tepat di hari bulan purnama menjelang fajar pada bulan Waisakha di tahun 588 sebelum Masehi, di umur 35 tahun, Bodhisattva itu telah menjadi Sama Sambuddha atau yang tercerahkan dengan mencapai Sattva Nyana atau kemahatauan dan mendapat sebutan sebagai Buddha. Nah, pada saat itu juga terdapat peristiwa-peristiwa menakutkan di seluruh dunia. Lalu pada saat itu ada peristiwa apa aja? Nah, pohon-pohon itu berbunga dan berbuah secara bersamaan tuh, secara serentak di seluruh dunia, dan bunga-bunga juga pada bermekaran di batang pohon, dahan-dahan, dan ke 10.000 tata surya di dunia ini tuh bergetar dengan lembut. Wah, betapa menakjubkan ya perjuangan dari seorang bodhisattva dalam mencapai kebudahan. Nah, begitulah bincang-bincang puasa pada hari ini. Cici berharap semoga bincang-bincang puasa hari ini dapat membuat adik-adik mengetahui perjuangan seorang bodhisattva dalam mencapai keterangan sempurna. Sekian bincang-bincang puasa pada hari ini. Terimalah salam lurus dari Cici bertiga. Assalamualaikum, namo buddhaya. Sukuho Buddha Namo Pado Sukha Saddhamma Sukha Sanghasasa Maki Samaganang Tapo Sukho. Kelahiran para Buddha merupakan sebab kebahagiaan. Pembabaran ajaran benar merupakan sebab kebahagiaan. Persatuan Sangha merupakan sebab kebahagiaan. Dan usaha perjuangan mereka yang telah bersatu merupakan sebab kebahagiaan. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Marilah adik-adik kita tutup puja bakti pada siang hari ini dengan membacakan nama Karapata secara bersama-sama. Sebelumnya, marilah kita menyanyikan Gita Nama Kara. Dimulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Mari kita menghormati Sang Buddha, junjungan kita, Guru Buddha, amatlah berjasa mengajarkan kita
Sabe Santa Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.